Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Kamis tanggal 3 Juli tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Syamas Bapak Liher Gultom. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Dan pemeriksa yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas segala penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami, di dalam menjalani kehidupan ini hari lepas hari, di mana di pagi hari ini Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami di setiap langkah juang kami ya Bapa. Di pagi hari ini kami berdoa dan memohon kehadapan-Mu ya Bapa untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu di pagi di hari ini. Oleh karena itu Tuhan, tuntunlah seluruh kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya di mana pembacaan firman Tuhan ini, kami dapat dan mengerti apa isi firman Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, seluruh kehidupan dari rayon Yerusalem sampai Yordan, kiranya memberi pengertian dan pengetahuan di mana akan kami membaca dan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga jemaat dan pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini di hari Kamis tanggal 3 Juli tahun 2025. Sebelum kita memulai dengan aktivitas kerja dan kegiatan kita di hari ini, saya mengajak kita untuk memberikan waktu bagi Tuhan dengan membuka dan membaca dalam Alkitab Perjanjian Baru. Di Filipi pasal 4 ayat 16 dan 17 dengan perikop pembacaan, terima kasih atas pemberian jemaat. Demikian kata firman Tuhan. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kau utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Demikian firman Tuhan, dan kiranya firman-Nya menjadi berkat dan pedoman di hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari firman Tuhan di pagi ini, saya berikan tema dari renungan kita adalah buah yang berkelimpahan untuk kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, warga jemaat GKI Ebenezer dan pendengar yang menyaksikan siaran BKK yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus. Setiap tindakan kasih yang kita lakukan bagi sesama, khususnya dalam mendukung pelayanan Tuhan, memiliki nilai kekal. Rasul Paulus sangat menghargai jemaat Filipi, bukan hanya karena bantuan materinya, tetapi karena ia melihat sesuatu yang lebih besar, yaitu buah rohani dari kemurahan hati mereka. Hal ini tergambar dari ayat 16 dan 17 dari bacaan firman Tuhan di pagi ini, yang dapat saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama, memberi dengan ketulusan dan kesetiaan kita dapat lihat dalam ayat 16 yang berkata, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa Paulus
menyebut jemaat Filipi secara berulang-ulang memberikan dukungan kepadanya. Ini menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung pelayanan Injil dan kesetiaan mereka, bahkan saat mereka sendiri tidak dalam kelimpahan. Kita dapat bandingkan dengan 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua yang berkata, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dari ayat ini kita mendapatkan penjelasannya bahwa kemurahan hati yang sejati tidak ditentukan oleh keadaan ekonomi, tetapi oleh sukacita dan kasih kepada Tuhan serta sesama. Jemaat Makedonia menjadi teladan bahwa bahkan dalam penderitaan dan kekurangan, orang percaya bisa memberi dengan limpah jika hati mereka dipenuhi sukacita dan iman. Ayat ini mendorong kita untuk belajar memberi bukan dari sisa-sisa, tetapi dari kasih dan kerelaan hati, walau dalam keterbatasan. Artinya bahwa mendukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan, kita perlu dengan ketulusan lewat doa dan perbuatan yang dilakukan dengan setia. Setia dalam pengertian kita loyal dengan waktu maupun kita berkorban bukan dalam jumlah nilai tetapi kerelaan hati yang ada pada kita. Yang kedua, bukan sekedar pemberian, tapi buah rohani kita dapat lihat dalam ayatnya 17 yang berkata, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang memperbesar keuntunganmu. Di sini Paulus bukan seorang pengemis rohani. Ia bukan berfokus pada bantuan itu sendiri, tetapi ia lebih tertarik pada dampak rohani dari pemberian tersebut bagi jemaat Filipi sendiri, yang diibaratkan dalam istilah bisnis, di mana Paulus memakai bahasa keuntungan bukan bagi dirinya, tapi bagi mereka. Artinya bahwa memberi kepada Tuhan bukanlah kerugian, tetapi investasi rohani yang menghasilkan buah untuk kekekalan. Hal ini mengajarkan kita bahwa jangan pernah takut memberi bagi pekerjaan Tuhan. Buahnya akan kembali dalam bentuk sukacita, pertumbuhan rohani, bahkan berkat ilahi. Dan harus diingat bahwa kita memberi bukan karena ingin balasan dari manusia, tapi karena kita harus tahu bahwa Tuhan memperhitungkannya. Kita dapat bandingkan dalam Matius pasal 6 ayat 20 yang berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan kerat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bahwa Matius 6 ayat 20 menegaskan bahwa orang percaya harus mengarahkan hati dan hidupnya untuk mengajar hal-hal yang bernilai kekal di hadapan Allah. Sebab kekayaan duniawi bersifat sementara dan rapuh, tetapi harta di sorga yang dikumpulkan lewat kehidupan yang taat dan penuh kasih akan bertahan selamanya. Sehingga ayat ini mengajarkan kita untuk hidup dengan tujuan ilahi dan nilai-nilai kerajaan sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pendengar dan pemeriksa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Filipi 4 ayatnya 16 dan 17 mengajarkan kita bahwa dukungan terhadap pelayanan Injil bukan sekedar transaksi materi, tetapi tindakan rohani.
Dan yang Tuhan cari adalah buah dari hati yang rela memberi, bukan hanya nominal atau bentuk bantuannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus, pagi ini kita diajak untuk melihat seperti jemaat Filipi yang setia, tulus, dan penuh kasih dalam memberi, agar Tuhan dimuliakan dan kita pun menikmati buah dari ketaatan kita. Sehingga kita harus katakan dan berkomitmen dari hati kita yang tulus, agar Tuhan ajarkan kita untuk memberi dengan hati yang rela dan penuh kasih, seperti jemaat di Filipi. Dan jangan biarkan kita hanya mengejar berkat, tetapi bentuklah hati kita menjadi ladang yang berbuah bagi kerajaan Allah. Dan kita terus setia dan dipakai setiap saat dengan berkat-Nya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, atas segala penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami jemaat-Mu dalam persekutuan Gereja GKI Ebenezer yang telah mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini, biarlah itu kita bawa di dalam kehidupan kita, supaya itu menjadi terang dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.